Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi pertama kita semester 2, ini kita akan membahas mengenai materi program linier. Nah, di program linier yang akan dibahas itu ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel, ada yang model matematika, ada yang menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, program linier ini bermanfaat untuk memaksimalkan contohnya salah satu keuntungan. Misalkan nih, kalian punya modal 100.000, misalkan akan membuat kue jenis A dan kue jenis B. Dimana kan setiap jenis itu kadang modal untuk membuatnya itu beda-beda. Dan keuntungannya juga kadang beda-beda juga. Nah, berapa sih kue jenis A dan kue jenis B yang harus dibuat? Masing-masing harus berapa? Supaya dari uang yang ada, kita punya keuntungan maksimal. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Sebelum ke sistem pertidaksamaan, kita akan membahas dulu pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier yang dimaksud dengan linier, di sini yang dua variabel itu dia punya dua variabel, boleh X dan Y, boleh A dan B, ataupun variabelnya yang lainnya, asalkan dua. Dan dikatakan linier karena pangkat tertingginya itu 1. Jadi nggak ada yang X kuadrat, Y kuadrat, ataupun pangkat 3, pangkat 4, nggak ada. Di sini X dan Y-nya masing-masing memiliki pangkat 1. Nah, inilah pertidaksamaan linier. Kalau persamaan linier yang kalian pelajari di semester 1, itu tanda hubungnya sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan, itu tanda hubungnya ada yang kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Jadi yang membedakan tanda hubungnya. Nah, dan gabungan dari pertidaksamaan linier nantinya akan membentuk sistem pertidaksamaan linier. Nah, suatu sistem ini akan dibentuk minimal dari dua buah pertidaksamaan linier. Nggak mungkin hanya satu. Bentuk umumnya seperti ini. AX tambah BY tambah C. Nah, lalu tanda pertidaksamaannya 0 di sebelah sininya. Di mana A dan B-nya ini nggak boleh 0, karena kalau A dan B-nya 0, nantinya bukan pertidaksamaan linier, nggak ada dua variabel. Kalau A dan B-nya 0, variabelnya jadi nggak ada. Nah, A dan B ini dinamakan dengan koefisien dari variabel, sedangkan C ini konstanta. Nah, kita akan bahas salah satu contoh dari pertidaksamaan linier. Aira berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedianya itu 240.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar barang, sehingga dia bisa memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang bisa dia beli dengan uang yang ada. Nah, setelah melihat daftar harga, nih dia bisa membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku. Dan ternyata dia masih mendapat uang kembalian. Kira-kira bisa nggak nantinya kita memperkirakan harga baju seragamnya dan bukunya itu berapa? Supaya kalau dia belanja dengan uang segitu, masih ada kembalian. Langkah pertama kita misalkan dulu X sebagai harga seragam sekolah dan Y sebagai harga buku. Yang dia beli itu kan 2 seragam dan 3 buku. Berarti 2X tambah 3Y. Uang yang dia bawa nih hanya 240.000 dan masih kembalian. Berarti total belanjaan dia pasti kurang dari 240.000 kan? Karena masih punya kembalian. Nah, inilah bentuk pertidaksamaannya. Sekarang kita akan menggambar daerah pertidaksamaannya. Kalau menggambar daerah pertidaksamaan, langkah pertama kita menentukan koordinat garis persamaannya dulu. Jadi yang ini kita buat kepersamaan, tandanya kita ubah dulu jadi sama dengan. Supaya lebih mudah, kita misalkan saat X-nya 0 dan Y-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti 2 kali 0, ini hasilnya 0 kan? Berarti sisa 3Y ditambah 240, 3Y sama dengan 240.000. Berarti Y-nya 240.000 dibagi 3, kita dapat 80.000.
Sehingga akan diperoleh koordinatnya itu 0,80.000. Nah, lalu sekarang saat Y-nya 0. Berarti kalau Y-nya 0, yang ini kita tutup. 2X sama dengan 240.000. Berarti X sama dengan 240.000 dibagi 2, yaitu hasilnya 120.000. Jadi kita punya koordinat 120.000,0. Nah, karena persamaan garis itu kan minimal dibuat dari dua buah titik. Jadi kita cari ini titiknya. Sekarang tinggal kita gambar pada bidang kartesius. Nah, dalam menentukan titik pada sumbu koordinatnya ini harus konsisten. Kalau kalian mau loncat 20.000, maka semuanya loncat 20.000. Nggak harus dimulai dari 1. Kalau dimulai dari 1, ini kan puluhan ribu. Akan seberapa panjang ini koordinatnya nanti? Garis koordinatnya, sumbu. Nah, kita cari koordinatnya. Yang pertama 0,80.000. X-nya 0, berarti di sini Y-nya 80.000. Nah, di sana. Sedangkan untuk yang ini 120.000,0 ada di sini. Tinggal kita hubungkan. Loh, misalkan kenapa garisnya yang ini putus-putus? Kalau di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengan di bawahnya, garisnya putus-putus kayak gini. Tapi kalau ada sama dengan, garisnya lanjut, lurus gitu. Nah, sekarang kita tentukan daerahnya. Loh, kenapa misalkan yang diarsir yang sebelah sini? Kita uji aja. Kita ambil daerahnya kan ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini kita ambil contoh titik di sini, 0,0 di perpotongan sumbu. Kalau X-nya diganti dengan 0 dan Y-nya diganti dengan 0, ini hasilnya kan jadi 0. Benar nggak 0 kurang dari 240.000? Kalau benar, berarti daerah yang ini penyelesaiannya. Daerah yang ini bukan, berarti kita tutup, kita arsir di sini, bukan penyelesaiannya. Nah, seperti tadi, kalau garisnya putus-putus untuk tanda kurang dari atau lebih dari, dan tidak ada sama dengan. Sedangkan kalau tebal, itu ada tanda sama dengannya. Nah, jadi yang sebelah sini adalah daerah penyelesaiannya. Inilah pertidaksamaan linier. Jadi yang membedakan antara persamaan linier dan pertidaksamaan linier, kalau persamaan itu nanti jawabannya berupa garis. Tapi kalau pertidaksamaan itu berupa daerah penyelesaian. Nah, sekarang kita akan bandingkan daerah penyelesaian dari soal yang sama, tapi kita ubah tandanya. Nah, seperti ini. Kalau yang dari soal yang tadi, ini kan kayak gini. Ini tandanya tidak ada sama dengan. Sedangkan kalau misalkan kita ganti ada tanda sama dengannya, garisnya jadi garis tebal kayak gini. Sedangkan untuk yang lebih dari, kita cek sama kayak tadi. Ini kalau diganti dengan 0, 0 tambah 0, karena 2 kali 0 dan 3 kali 0 itu kan hasilnya 0. Benar nggak 0 lebih dari 240.000? Karena jawabannya salah, berarti penyelesaiannya jangan daerah yang ada 0. Daerah yang ada 0 kan yang sini. Berarti penyelesaiannya itu daerah sebelah sana. Yang ini kita arsir, yang memuat 0,0. Yang ini juga sama, bedanya kalau ada tanda sama dengan garisnya jadi lurus gitu, tebal. Nah, sekarang untuk yang sistem pertidaksamaan. Nah, sistem itu kan minimal dibuat dari dua buah pertidaksamaan. Karena kalau satu aja persamaan, nantinya akan berupa pertidaksamaan biasa, bukan sistem lagi. Di sini ada 4 buah pertidaksamaan linear. Kita akan menentukan daerahnya seperti apa kalau dari sistem. Langkahnya sama seperti tadi. Pertidaksamaannya kita ubah dulu menjadi persamaan garis. Kita misalkan saat X-nya 0, Y-nya 0 juga. Nah, kalau X-nya diganti dengan 0, kita punya Y 10, sehingga koordinatnya 0,10. Dan saat Y-nya 0, kita punya X-nya yang 10, sehingga diperoleh 10,0. Ini dari yang pertama. Sekarang untuk yang kedua.
langkahnya masih tetap sama, kita misalkan saat X-nya 0 dan saat Y-nya 0. Sebenarnya nggak harus selalu 0 sama 0. Kalau misalkan kalian mau X-nya angka 6 misalkan. Kalau X-nya 6, kalau Y-nya 6, X-nya harus berapa supaya hasilnya 4? Berarti Y-nya 6, X-nya 2. Boleh kayak gitu juga. Ini supaya lebih mudah kita nolkan aja. Kalau X-nya diganti 0, ini kan 0. Berarti Y-nya sama dengan 4. Jadi kita punya koordinat 0,4. Sedangkan untuk Y-nya 0, berarti diperoleh negatif X sama dengan 4. X-nya sama dengan negatif 4. Jadi ada titik negatif 4,0. Tinggal kita gambar. Kalau yang daerah X lebih dari atau sama dengan 0, ini nggak harus dibuat kayak gini. Nggak ada variabel yang lainnya soalnya. Nah, kita tentukan titiknya 0,10. Ada di sini. Dan 10,0. Kita lihat lagi ke soal, karena di soal ada tanda sama dengan, garisnya berarti tebal. Sekarang kita tentukan daerahnya. Ada daerah yang sebelah sini, ada daerah yang sebelah sini. Kita ambil contoh, kalau X sama Y-nya diganti dengan 0, daerah yang ini berarti. 0 ditambah 0, benar nggak hasilnya kurang dari atau sama dengan 10? Kalau benar, berarti ini penyelesaiannya, yang itu kita arsir. Sedangkan untuk yang kedua, ini kita punya koordinat 0,4 dan negatif 4,0. Hubungkan. Nah, cek lagi. 0 ada daerah yang sebelah sini, ada daerah yang sebelah sini, dan sebelah sini. Kalau X sama Y-nya diganti dengan 0, benar nggak kurang dari 4? Oh iya benar. Berarti yang ini benar, yang salahnya kita arsir, kita tutup. Lalu sekarang ada X lebih dari atau sama dengan 0. X positif berarti ya. Dari sini, ke sebelah kanan. Berarti yang kiri kita tutup. Sedangkan untuk Y lebih dari sama dengan 0, ke atas kan, dari sini ke atas. Yang bawah kita tutup. Nah, jadi inilah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaannya. Nah, ini jadi kalian bisa membedakan kalau daerah sistem pertidaksamaan itu ada batasnya, banyak batasnya. Sedangkan untuk sistem saja dia hanya punya satu batas. Kalau yang tadi kita menentukan daerah sistem pertidaksamaan, sekarang kita akan menentukan model matematika, atau dengan kata lain, sistem pertidaksamaannya dari soal. Ini sama seperti contoh yang nomor 1 tadi, tapi lebih kompleks lagi. Nah, misalkan di sini ada luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan adalah 360 meter persegi. Sedangkan luas rata-rata sebuah mobil 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Lahan parkir itu tidak bisa memuat lebih dari 25 kendaraan. Nah, kita akan menentukan model matematikanya. Nah, buat apa sih kita misalkan menghitung kayak gini? Kalau nanti misalkan kalian punya tanah nih, mau dijadiin lahan parkir, kan biasanya tiap kendaraan itu kan beda-beda harga parkirnya. Kalau mobil berapa, kalau motor berapa, bus berapa. Supaya nanti keuntungan kalian maksimal, pendapatan kalian maksimal, berarti lahan parkir untuk jenis kendaraan tertentu harus berapa. Nanti bisa dicari. Kalau misalkan buatnya segini, keuntungannya berapa? Kalau segini, gimana misalkan? Nah, misalkan dulu X sebagai banyaknya mobil dan Y sebagai banyaknya bus. Kita buat tabel. Yang diketahui kan luas lahan dan daya tampungnya. Yang mobil itu 6 meter persegi, bus 24 meter persegi, dan persediaannya nggak lebih dari 360 meter persegi. Sedangkan untuk daya tampung, berarti di sini mobilnya 1, busnya 1. Maksudnya di sini X tambah Y, jumlah mobil tambah jumlah bus, nantinya jangan lebih dari 25, karena dia hanya memuat 25 lahannya, 25 kendaraan. Nah, kita tentukan. Ini pertidaksamaan pertama, jadi 6X ditambah 24Y
Karena lahannya yang tersedia hanya 360 dan nggak bisa lebih kan? Kalau lebih nanti lahan parkirnya kurang dong. Mau parkir di mana? Kalau kurang boleh, karena nanti paling ada lahan yang tersisa. Jadi 6X tambah 24Y kurang dari atau sama dengan 360 meter persegi ya tadi. Ini bisa disederhanakan. Kalian mau bentuknya kayak gini ataupun karena kebetulan ini bisa dibagi 6, bagi 6 aja semuanya. Jadi bisa X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 60. Boleh kayak gitu juga. Nah, sedangkan untuk yang kedua, jumlah mobil ditambah jumlah bus X plus Y itu kurang dari atau sama dengan 25. Kenapa Bu misalkan ada tanda sama dengannya? Kalau ada sama dengan berarti lahannya terisi pas. Jumlah kendaraan yang ada pas, misalkan 25. Kalau lebih, gak muat dong nantinya. Gak mungkin ditumpuk kan? Nah, karena jumlah mobil dan bus ini pasti kan boleh ada, boleh juga nggak ada sama sekali. Jadi X dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jadi boleh 0 atau lebih dari 0. Dan X, Y-nya ini anggota bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa nggak pecahan? Karena di sini mobil dan bus itu nggak mungkin pecahan, nggak ada setengah mobil atau seperempat bus. Jadi anggota bilangan cacah. Nah, untuk contoh terakhir ini kita menentukan sistem pertidaksamaannya. Ini yang diketahui daerah penyelesaiannya. Di SMP, kalian kan pernah menentukan persamaan garis jika diketahui dua buah titik. Kalau nggak salah kelas 8, kalian belajar. Nah, kita akan gunakan cara cepat aja. Di sini, ini kan ada posisi X sama Y. Di X itu nilainya 2, kita pakai arsiran yang ungu dulu yang ini ya. Ini ungu atau pink ya? Ungu ya. Berarti di sini 2, X-nya di sini Y-nya 5. Kita tukar posisi. Jadi 5 milik X, 2-nya milik Y. Lalu kita kalikan, 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, daerah yang diarsir sebelah sini. Berarti karena di sini garisnya lurus, nggak ada putus-putus, jadi pasti ada tanda sama dengannya. Sekarang tinggal kita cek apakah lebih dari atau kurang dari. Daerah yang sebelah sini, daerah penyelesaiannya itu yang lebih dari garis ini, ke kanan. Cara ngeceknya gimana? Seperti tadi, kalau X-nya diganti dengan 0, Y-nya juga sama diganti dengan 0, kalau kurang dari 10 atau lebih dari 10 bener nggak? Kalau kurang dari 10, misalkan di sini kita tandanya kurang dari nih. Kurang dari 10. X tambah Y yaitu 0 kurang dari 10. Bener atau salah misalkan? Kalau bener berarti yang diarsir di mana? Kalau salah yang mana? Karena X dan Y daerah ini 0 lebih dari 10, salah hasilnya berarti yang sebelah sini kita arsir lagi. Jadi daerah penyelesaiannya sebelah sana karena 0 kurang dari 10. Nah, sedangkan untuk yang kedua, ini sama kayak tadi kita tukar posisi X sama Y. 3X sama 6Y, lalu kita kalikan 18 hasilnya, tinggal tentukan daerahnya. Daerah yang sebelah sini, itu daerah penyelesaiannya. Nah, sedangkan untuk yang X, Y-nya, karena yang ada arsiran warna toska yang sebelah sini, dan ini juga arsiran warna kuning, ini yang lebih dari atau sama dengan 0 untuk masing-masing nilai X dan Y-nya. Nah, berarti kayak gini, X dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ini nggak ada ketentuan, nggak boleh pecahan atau enggak, berarti X dan Y-nya ini anggota bilangan real. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang tengah, kalau bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Ini bisa dibagi 3 semuanya. Kalau dibagi 3 jadi kayak gini. Nah, ini bentuk lebih sederhananya. Silakan ditanyakan bila ada yang kurang dipahami. Sekian pertemuan kita kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.